bisa meluangkan waktu di sela-sela kesibukan ibu. Nah, sebenarnya di kesini tuh ada yang ingin ditanyakan beberapa hal tentang metode belajar atau mengajar. Nah, yang jadi permasalahan kan khususnya di masa sekarang, anak-anak tuh banyak yang ketika belajar kelihatan tidak semangat gitu. Banyak hal-hal yang diibaratkan menghambat terhadap metode kegiatan pembelajaran di masa sekarang gitu Bu. Jadi ingin menanyakan beberapa hal, bagaimana sih solusi yang harus dilakukan agar anak-anak kembali semangat gitu. Ya, sebelumnya juga Ibu mohon maaf karena baru saat ini Ibu menyempatkan waktu untuk Pak Hendi. Sebetulnya kan Pak Hendi udah nge-WA Ibu dari beberapa hari ke belakang ya. Insya Allah gitu. Jadi sebetulnya apa tujuan Pak Hendi ingin ngobrol dengan Ibu itu sebetulnya apa? Poinnya apa? Jadi intinya sih dari yang ingin dibicarakan tuh sebenarnya ini ingin mendapatkan solusi terbaik gitu, bagaimana ini mengaplikasikan untuk metode belajar agar anak-anak tuh kembali semangat gitu. Jadi jangan karena gara-gara masa sekarang anak-anak itu mulai malas belajar, kadang di kelas juga anak-anak banyak pada diem gitu Bu. Emang selama ini apa yang terjadi di lapangan gitu, yang Pak Hendi rasakan itu apa sehingga Pak Hendi berpikiran bahwa pembelajaran itu kurang kondusif gitu, apa yang dialami di lapangan itu? Nah jadi gini Bu, kadang di saat kita lagi ngasih materi ke anak-anak, anak-anak itu cenderung lebih pasif gitu. Maksud pasif di sini kadang-kadang anak-anak itu seperti tidak memperhatikan. Beda dengan anak-anak yang mengobrol. Nah, banyak anak-anak yang kayak semangat gak semangat gitu, niat gak niat ke sekolah gitu. Hare-hare istilahnya ya kalau bahasa Sunda. Iya, mungkin. Selain itu apalagi ada lain kendala lain atau yang yang hasil pengamatan Pak Hendi itu selain tadi anak kurang semangat pada dia itu, ada lagi selain itu? Mungkin karena kemarin selama hampir setahun full belajar dari rumah, kadang-kadang anak-anak itu seperti tidak kenal siapa gurunya gitu. Jadi interaksi antara guru sama anak tuh kurang terjalin dengan baik gitu. Bagaimana sih menumbuhkan kembali atau meningkatkan kembali komunikasi antara khususnya saya guru sebagai pembimbing atau pendidik di sekolah kepada anak-anak di dalam kelas gitu. Nah tadi kan udah diidentifikasi ya masalahnya seperti itu di lapangan atau di kelas. Pak Hendi kan sudah menyadari bahwa keadaannya seperti itu. Nah usaha apa yang sudah Pak Hendi lakukan selama ini? Yang sudah Pak Hendi lakukan karena Ibu yakin dalam menghadapi kenyataan atau keadaan seperti itu pasti Pak Hendi sudah melakukan solusi-solusi. Nah yang sudah Pak Hendi lakukan apa selama ini? Ya kebetulan untuk merangsang anak-anak supaya pertama untuk minimal anak-anak itu semangat dulu. Nah untuk mengerti terhadap pelajaran insya Allah kan itu mengikuti kan seiring berjalannya waktu anak-anak juga mulai mengetahui. Nah mungkin yang usaha yang dilakukan pertama sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar, khususnya saya mengajak dulu anak-anak untuk misalnya menyanyikan lagu-lagu yang berkaitan dengan pelajaran atau misalnya yang lainnya supaya anak-anak itu merangsang semangat dari anak-anak itu sendiri gitu. Itu yang sudah dilakukan. Ya, selain itu mungkin mengajak anak-anak lebih mengenal saya gitu. Minimal anak-anak tahu siapa nama saya, alamat atau tempat tinggal saya, dan yang lainnya sih seperti perkenalan diri atau mengajak anak-anak untuk berkomunikasi gitu. Itu kan sudah dilakukan gitu kan, mungkin hasilnya belum terlihat atau maksimal. Nah ada rencana nggak atau misalkan yang sudah Pak Hendi rencanakan, karena anak-anak keadaannya seperti ini,
ada nggak gebrakan atau misalkan rencana Pak Hendy yang sudah disusun yang akan diterapkan? Nah, apakah itu dalam waktu dekat atau jangka panjang, itu sudah ada nggak yang mau Kalau rencana sebenarnya sudah ada, namun kan mengingat sekarang kan kita belajar di masa pandemi, alhamdulillah anak-anak juga udah mulai belajar di sekolah atau di kelas. Namun biasanya kan kegiatan belajar yang lebih menyenangkan itu belajar kelompok ya Bu ya. Nah sedangkan kan kita mau belajar kelompok itu kan bukan dilarang, atau kita juga mengantisipasi agar anak itu tidak berkerumun. Nah kalau sebenarnya rencana kita mau ngadain kerja kelompok, namun dengan tetap mematuhi prokes, misalnya dengan main kayak dulu tuh ada channel di TV itu ada acara di TV itu kayak Indonesia Pintar kayak gitu. Jadi anak-anak mulai dirangsang kemampuan berpikir sekaligus semangat anak-anak itu mulai bergairah lagi gitu. Kayak permainan-permainan gitu secara berkelompok, namun tetap dengan mematuhi protokol kesehatan gitu. Selain itu rencana lain ada mungkin? Nah itu tujuan saya datang ke itu sebenarnya ini, kira-kira apa sih yang sebaiknya saya lakukan setelah rencana pertama akan saya lakukan, tetapi saya tidak menjamin kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Nah mungkin rencana yang selanjutnya saya masih mencari dulu referensi atau mencari-cari dulu sumber yang bisa meningkatkan potensi anak untuk belajar lebih giat tadi. Tadi kan Pak Hendy udah bagus ya merencanakan, misalkan pembelajaran akan lebih dihidupkan lagi dengan berkelompok. Nah, waktu Pak Hendy menentukan akan melaksanakan pembelajaran secara berkelompok, di dalamnya ada unsur bermain, apa kemampuan Pak Hendy yang Pak Hendy rasa, wah saya punya kelebihan nih yang nanti bisa diterapkan pas pembelajaran kelompok tersebut gitu. Itu apa? Potensi atau kelebihan Pak Hendy apa? Jadi gini, kebetulan kan anak-anak sebelumnya anak-anak sebelum mereka kelas sekarang kan ada kakak-kakak kelas mereka yang kemarin, kebetulan sama anak-anak yang dulu karena belajarnya di sekolah. Potensi saya sih sebenarnya mengajak anak-anak itu lebih mudah untuk tersenyum. Jadi saya bisa sedikit seperti melucu lah istilahnya, tapi bukan menjadi bahan lawakan untuk anak-anak, tetapi saya sisipkan beberapa hal atau beberapa kata yang memancing anak-anak itu untuk tertawa. Itu bagus, Pak Hendy sudah punya kelebihan atau kekuatan di sana. Kan itu sudah direncanakan ya Pak Hendy, misalkan akan dengan metode berkelompok pembelajarannya. Nah untuk merealisasikan tersebut sudah punya strategi yang secara spesifik belum? Nanti kelompoknya seperti apa gitu, sudah ada belum? Nah kebetulan kan di masa sekarang kan pembelajaran itu dibagi-bagi ya, atau ada rombel atau kelompok belajar. Nah sedangkan kan di dalam kelas itu dibatasi minimal berapa 10 sampai 12 orang. Nah jadi diantisipasi anak-anak itu kita bisa dibagi 3 sampai 2 kelompok, di mana tempat duduk mereka tetap di tempat duduk masing-masing, namun kelompoknya kita bentuk dengan nama-nama yang kelompok yang menarik gitu, atau yang menjadi anak-anak itu semangat dengan nama kelompok mereka masing-masing gitu. Iya, itu bagus juga gitu. Jadi berdasarkan jumlah yang ada di kelas gitu. Ya, itu menyesuaikan gitu. Iya, nanti untuk apakah tempat duduknya diatur oleh Pak Hendy atau bagaimana? Karena mungkin kebetulan anak-anak agar tidak berkerumun, saya usahakan sebelum anak-anak masuk ke dalam kelas, saya udah tata sedemikian rupa agar tempat duduk mereka itu seperti layaknya sebuah kelompok, namun tetap dengan prokes yang ketat gitu. Jadi saya atur sedemikian rupa bagaimana si A dan si B duduknya agar mereka terlihat seperti kelompok, namun tidak berdekatan jaraknya. Ya. Karena kan Pak Hendy guru bidang studi ya, pembelajaran agama Islam, apakah sudah ada koordinasi dengan wali kelas masing-masing tentang rencana Pak Hendy tersebut? Ya. Nah kebetulan kan karena saya mengajar di bidang studi KAI, maka
karena apa namanya kelas juga pindah-pindah ya, nggak di satu kelas gitu kan. Nah sebelumnya ada koordinasi dulu atau rencana untuk mengajak atau bukan mengajak apa namanya setidaknya memberitahukan bahwa nanti posisi duduk anak-anak saya rubah seperti ini dulu. Nanti kalau misalnya udah beres pembelajaran, nah saya kembali seperti semula lagi, bangku dan meja saya atur sedemikian rupa kembali seperti yang wali kelas atur. Tanggapan wali kelas bagaimana dengan rencana Pak Hendy tersebut? Alhamdulillah respon dari setiap wali kelas cukup mendukung dan alhamdulillah sangat baik. Tetapi mereka tetap menekankan atau menegaskan agar pembentukan kelompok ini tidak melanggar prokes yang berlaku gitu. Jadi tetap mengindahkan peraturan pemerintah. Oh ya, bagus. Dalam melaksanakan program yang sudah Pak Hendy susun itu, Pak Hendy nanti apakah akan melaksanakannya sendiri atau mungkin nanti akan perlu bantuan orang lain, itu bagaimana? Nah kebetulan kan karena mengingat jumlah anak di dalam kelas itu sedikit ya, karena cuma berapa persen yang masuk, insya Allah saya dalam mengatur, dari mulai mengatur tata letak tempat duduk sampai metode kegiatan belajar, insya Allah saya sendiri, karena kan guru kelas yang lain juga pada punya kesibukan masing-masing, punya kebetulan kan jadwal bidang studi itu di satu kelas aja, misalkan jam segini di satu kelas aja, jadi kan guru yang lain juga ada kesempatan mengajar atau mengajar di kelasnya masing-masing gitu. Oh ya, jadi Pak Hendy merasa sanggup melaksanakan program yang sudah Pak Hendy susun itu sendiri, sedangkan untuk wali kelas itu hanya sebatas mengetahui gitu ya mungkin. Supaya program tersebut yang sudah disusun dapat terlaksana sesuai harapan ya, apa komitmen Pak Hendy gitu, komitmen Pak Hendy bahwa saya akan melaksanakan ini itu seperti apa komitmennya? Pertama mungkin karena dalam pembagian kelompok itu memerlukan waktu. Yang pertama komitmen saya datang ke sekolah itu harus sebelum anak-anak datang. Karena apa? Dilarang anak-anak kan berkerumun. Kalau misalnya anak-anak udah datang saya baru menyiapkan tempat duduk, otomatis anak-anak mau di luar ataupun di dalam kelas mereka bingung harus duduk di mana. Ada kemungkinan anak-anak saling berinteraksi, karena kan anak-anak masih jiwa bermainnya sangat tinggi. Nah saya usahakan sebelum anak-anak datang semua sudah siap, mulai dari tempat sama media pembelajaran sudah siap. Jadi bagus, Pak Hendy sudah menyusun strategi program, juga sudah berkoordinasi dengan wali kelas masing-masing, dan juga Pak Hendy sudah membuat komitmen bahwa akan melaksanakan hal tersebut. Jadi jangan dulu kita mencari alternatif yang lain, kita laksanakan atau Pak Hendy laksanakan apa yang sudah Pak Hendy susun. Karena itu sebaik-baiknya program atau rencana adalah yang kita susun sendiri, karena itu akan lebih sesuai dengan kemampuan. Bagus, tadi Pak Hendy juga sudah menyebutkan apa kelebihan yang Pak Hendy rasakan, yang Pak Hendy punya itu maksimalkan. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini, mungkin itu saja. Bagaimana Pak Hendy sekarang perasaannya? Alhamdulillah, pertama unek-unek yang selama ini dipendam sendiri gitu, nggak berani buat diungkapkan apalagi ke guru-guru yang lain, karena pertama merasa belum siap untuk menanya gitu kepada guru-guru yang lain. Alhamdulillah setelah bertanya banyak hal dan mengetahui, mulai dari masukan-masukan dari ibu juga, alhamdulillah setidaknya ada pandangan atau ada gambaran harus seperti apa sih kita mengajar di dalam kelas agar pembelajaran tidak itu-itu aja, dan ya alhamdulillah banyak manfaatnya. Sebetulnya kalau Pak Hendy sadari dari awal pembicaraan kita, sebetulnya solusi yang kita dapatkan atau kita temukan itu bukan dari Ibu, justru dari Pak Hendy sendiri gitu. Ibu tidak menyuruh apa, kalau kita cermati Ibu tidak menyuruh Pak Hendy harus A, B, C, tapi
kalau Pak Hendi renungkan, justru jawaban-jawaban itu muncul dari Pak Hendi sendiri. Mungkin itu ya, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Mungkin itu aja yang bisa Ibu bantu. Ya, terima kasih sebelumnya, maaf karena mungkin mengganggu waktu Ibu juga, karena Ibu kan banyak kesibukan. Terima kasih sudah meluangkan sedikit banyaknya waktu dan motivasi juga merangsang, mungkin tanpa disadari juga tadi solusinya muncul lagi dari diri saya sendiri. Alhamdulillah saya rasakan manfaat yang begitu banyak. Ya, terima kasih Pak Hendi. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.